Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Tukang Aplikasi. Bersama saya, Javieri Pratama, seorang Glide Certified Expert resmi dari Glide Apps. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik khusus, yaitu komponen collection. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, gimana cara kita menampilkan komponen collection. Nah, caranya kita pilihlah terserah di antara tiga halaman ini. Kemudian kita pilih komponen. Kemudian banyak komponen yang bisa dipilih ya. Nah, salah satunya adalah collection. Yang lain kita sembunyikan supaya kita lebih fokus. Oke, di sini sudah terlihat ada berapa ini ya? 10 komponen collection yang bisa kita pilih. Kita pilih salah satu, misalnya card ya. Dan sebenarnya ketika kita memilih komponen tadi, tidak mesti khawatir dengan tampilan collection-nya karena di sini ada beberapa style pilihan. Ya, misalnya kita akan rubah menjadi list, card, tabel, dan lain-lain. Nah, pada dasarnya komponen collection ini adalah komponen yang berfungsi untuk menampilkan baris pada tabel. Tentunya karena ini menampilkan baris pada tabel, maka komponen ini pasti membutuhkan namanya source atau sumber data. Nah, kita lihat di sini sekarang saat ini sumber data yang dipilih adalah user. Kalau kita pilih kategori, maka akan berubah ya. Dan ini bisa kita atur menjadi tampilan list, tabel, data grid, dan lain-lain. Nah, kita contohkan dulu card supaya lebih mudah ya. Nah, pada tampilan kategori ini, dari mana kita bisa mengetahui apakah ini mengambil sumber yang benar? Maka kita bisa langsung pergi ke data, kemudian kita pilih kategori. Benar ya, ternyata di tabel kategori ada 2 baris. Kita coba ya, kita tambah satu baris. Misalnya di sini kita buat perangkat kantor. Nah, ini deskripsi kantor. Nah, kita pilih gambarnya office. Nah, ini ya. Kita pergi ke layout. Nah, tertambahlah satu baris yang kita tambahkan tadi di tabel. Kemudian kita bisa pergi menuju bagian items data. Pada bagian title kita bisa memilih nama, kemudian deskripsinya kita bisa pilih deskripsi. Nah, bisa kita lihat ya di sini berubah. Kemudian meta ini misalnya apa ya? Ready misalnya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Dan ini sudah responsif jika tampilannya dibuka di website. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian pada bagian desain kita bisa atur sesuai selera. Lebih kecil. Nah, kita pilih agak kecil atau M lah ya. Kemudian circle, square. Nah, boleh kita sesuaikan. Kemudian ada aspek rasio, kita pilih atur. Oke, simple. Nah, di sini juga bisa kita pilih limit number of item. Jadi misalnya kita ingin menampilkan hanya 2 saja. Walaupun di dalam tabel tadi memiliki banyak baris, kita ingin menampilkan 2 baris teratas saja. Oke, itu bisa juga dilakukan. Kemudian ini text size, misalnya kita pilih 3. 2. Nah, maka dalam satu halaman dibatasi hanya 2 item saja atau 2 list saja. Oke, cukup mudah dipahami pada bagian general. Nah, kita masuk kepada bagian option. Nah, bagian option ini kita bisa lihat di bagian atas ada visibility, filter data, sort data, grouping, kemudian tampilkan atau tidak search bar-nya, kemudian ada apakah ditampilkan juga filternya. Nah, ini kita bisa juga tambahkan custom CSS bagi teman-teman yang paham bagaimana coding CSS. Ini juga bisa kita lakukan customisasi. Nah, dalam hal ini kita minimalisirkan saja dulu ya yang dengan coding-coding ya. Nah, ini bagi teman-teman yang langsung ingin membuat aplikasi secara cepat.
Ya, kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan bagian filter data. Ya, pada bagian filter data, kita bisa menambah filter. Saya ingin tolong pada tampilan ini, filter jika namanya adalah is. Nah, kita harus paham logika dalam bahasa Inggris. Jadi kita bisa lihat di sini banyak sekali pilihannya. Namanya adalah elektronik. Nah, secara otomatis dia hanya akan menampilkan tulisan elektronik. Atau dalam hal ini jarang sekali kasus ini terjadi. Nah, saya contohkan misalnya pada bagian data, saya pergi ke kategori, kemudian saya ingin menambahkan kolom satu lagi, duplikat ya. Kita pilih namanya, kita isi namanya aktif gitu ya. Jadi ini kita pilih dengan tipenya boolean. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin tahu saya mengambil dari mana, itu berada di basic, kemudian ada boolean ya. Boolean ini adalah kolom yang berisi tipe data yang jawabannya hanya dua, yes or no gitu ya, true or false gitu ya. Kita save. Nah, kita ingin menampilkan hanya mebel perangkat kantor gitu ya. Maka pada bagian layout kita bisa lakukan filter, pastikan ini terhighlight, artinya kita sedang menampilkan settingan pada kategori. Kemudian klik options, kita pilih filter data, kemudian pilih tolong tampilkan yang pada kolom aktif is check. Nah, artinya kita ingin menampilkan data pada baris kategori yang pada kolom aktifnya tercentang. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, itulah menu pada bagian options. Di sini juga banyak beberapa pilihan dan ini bisa teman-teman coba saja. Yang penting pada dasarnya yang sering digunakan yaitu pada bagian filter data. Oke, pada bagian visibility, ini saya ingin jelaskan sedikit. Visibility ini adalah kita ingin mengatur komponen collection tampil ketika kondisinya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya visibility ini, setiap komponen pasti memiliki settingan visibility ya. Bukan hanya komponen collection saja. Jadi bisa kita pilih misalnya, yang sering saya jadikan contoh ya, komponen headline. Atau komponen yang lain misalnya komponen ini. Nah, kita klik coba ya headline, kemudian pergi ke option, memiliki settingan visibility. Kemudian pada bagian title, kita pergi ke option, memiliki settingan visibility. Jadi setiap komponen pasti memiliki options visibility. Fungsi options visibility ini adalah untuk memberikan kondisi kapan komponen ini ditampilkan. Paham ya? Jadi kita bisa atur, misalnya headline. Saya ingin kondisi headline ini akan tampil ketika kondisinya, visibility-nya adalah first name-nya is Javieri. Misalnya. Nah, teman-teman notice nggak? Visibility ini ketika kita pilih, mengambil sumber data yang mana? Mengambil sumber data berdasarkan referensi yang terdapat pada halaman. Di halaman 3, dalam hal ini yang kita jadikan sebagai contoh, mengambil source user sebagai sumbernya, maka ketika kita ingin mengatur visibility pada masing-masing komponen yang berada di dalam halaman 3, maka visibility yang bisa kita jadikan kondisi adalah kondisi berdasarkan source yang ada digunakan di halaman. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau ada yang masih bingung memahaminya, boleh diketik di kolom komentar. Oke, jadi pada bagian visibility saya skip saja untuk penjelasannya.
kita lanjut pada tampilan actions. Nah, actions ini adalah pengaturan bagaimana interaksi kita terhadap komponen collection. Jadi kalau saya katakan interaksi, artinya bagaimana cara kita mengkondisikan item-item ini dengan kursor kita. Nah, di sini ada dua menu sebenarnya pada dasarnya ya. Ada action, ada advanced actions. Nah, saya jarang sekali menggunakan yang actions dari bawaan ini. Saya selalu mematikan ini dulu. Nah, jadi misalnya allow users to add items, ini mengizinkan untuk menambah data. Nah, jadi saya matikan saja. Kemudian allow user to edit items, ini saya matikan saja. Nah, teman-teman notice nggak? Ketika saya matikan ini, tidak ada tambah lagi. Kemudian ketika saya matikan ini, nah hilang tombol ini. Jadi kita mesti aktifkan advanced actions. Nah, kita klik. Maka pada tampilan ini kita bisa lebih custom. Nah, ini kita minimize saja untuk menentukan tombol-tombol yang ada di collection. Kita bisa pilih nih, title bar action. Kita klik add primary action, maka ada tampilan ini. Nah, kita bisa atur, kita klik actionnya. Misalnya kita ubah title-nya jadi tambah. Nah, ketika tadi tampilannya yang sederhana, tidak kita aktifkan advanced action-nya, hal-hal yang seperti ini tidak bisa kita lakukan, teman-teman. Jadi ini bisa kita atur, misalnya kita buat tambah, begitu ya. Nah, dan ketika klik ini, tidak mesti harus tampilannya form. Nah, bisa jadi ada action-action yang lain yang kita ingin tambahkan. Nah, sedangkan jika kita pilih yang default action tadi, sebelum kita aktifkan advanced action tadi, nah ketika klik ini pasti dia akan menampilkan form terus. Nah, karena kita ingin customisasi, nah ini bisa kita lakukan modifikasi. Dan kalau mau nambah juga tombol di atasnya, ini bisa kita tambah lagi add secondary action. Add secondary action terus, jadi ini fungsinya action yang ada di title bar ya, title bar pada komponen collection. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini ada banyak action yang bisa kita lakukan. Saat ini actionnya show notification. Nah, show notification artinya ya menampilkan notifikasi saja. Kemudian, nah ini yang sering juga saya rubah pada bagian item click. Nah, ketika kita klik item ini, action bawaannya secara default yaitu show detail screen for this item. Nah, jadi kita pilih item kliknya, kemudian ada pilihan show detail screen. Nah, jadi banyak sekali action yang ada ya. Ada kita lihat pergi ke data nih, add row, delete row. Nah, item click ini apa yang dimaksud item click ini? Item click ini adalah action ketika kita mengklik ininya, itemnya. Nah, saat ini actionnya adalah show detail screen. Nah, jadi kita klik, maka akan menampilkan detail screen. Nah, ini kenapa tampil bangku dan meja? Nah, ini akan saya bahas lebih lanjut. Apa itu detail screen, edit screen, new screen pada video selanjutnya. Jadi, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen ya jika ada pertanyaan. Oke, kita masuk ke action tadi. Kemudian ada collection item actions. Nah, ini jadi kita bisa menambahkan actions pada tampilan per itemnya. Nah, kita tambah lagi. Nah, jadi sangat banyak kemungkinan yang bisa kita buat. Dan pada dasarnya, Glide Apps sudah dirancang untuk teman-teman yang tidak terlalu memikirkan seperti apa desainnya. Jadi kadang ketika kita buat aplikasi, kita mesti harus berpikir seperti apa desain seharusnya. Oke, demikian dari saya tentang pembahasan khusus tentang komponen collection. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.